Cabang Muhammadiyah yang saya hormati, Bapak-bapak pimpinan majelis serta lembaga yang kami hormati pula, marilah di malam hari ini yang pertama, moga kita selalu senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya. Kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman. Semoga dengan rasa syukur ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan yang lebih lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, serta para sahabat, serta kepada semua pengikutnya, dan kepada kita semuanya sebagai umatnya, yang tentu kita sangat mendambakan syafaatnya nanti di hari akhir nanti. Bapak pimpinan cabang dan pimpinan majelis yang kami hormati serta lembaga, monggo untuk menyingkat waktu rapat pleno PCM dan majelis di malam Jumat ini. Kita rutin mengadakan rapat pleno 1 bulan sekali untuk membicarakan program-program yang akan kita laksanakan bersama supaya koordinasi ini mendapatkan sesuatu yang baik. Adapun susunan acara di malam hari ini yaitu 1 pembukaan, yang kemudian nomor 2 tausiah dari panjenengan Bapak Zainal, kemudian nomor 3 inti pertemuan, nomor sekawan lain-lain, nomor 5 penutup. Untuk menyingkat acara, marilah rapat pleno PCM dan majelis di malam hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini kita selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian menginjak acara yang kedua yaitu tausiah kepada Bapak Zainal. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menghadiri rapat pleno PCM Muhammadiyah Jiring ya, dengan sehat walafiat, tidak ada halangan sesuatu pun kecuali yang izin karena sakit atau karena barengi kumpulan Mas Sarti, mboten barengi kumpulan Mas. Alhamdulillah isah lawuh ya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami diberikan waktu untuk memberikan tausiah atau saling mewasiati. Mudah-mudahan nanti dapat ngaji bersama sehingga kita termasuk orang-orang yang selalu tekun di dalam perjalanan hidup kita menuju ridho ilahi. Bapak yang saya hormati, dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30 itu menjadikan dasar bagi kita bahwa setiap manusia itu diciptakan
dalam keadaan fitrah. Ya. Ayatipun Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ayat ini tentunya menjadikan kekuatan pada kita. Kita diminta atau disuruh diajarkan oleh Allah supaya menghadapkan wajah kita lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah dari Allah. Setiap manusia diciptakan dengan fitrah. Terlepas ketika sudah besar karena pengaruh lingkungan, pengaruh nasab, ya. Alhamdulillah kita diciptakan Allah lahir di bumi Indonesia ini. Bapak kita, ibu kita akidahnya al-Islam sama. Nah, keadaan suci inilah yang menuntut kita tentunya akan selalu dituntun untuk selalu lurus menghadap wajah kita menghadap agama Allah. Orang mengo ya Mas Harsono. Lurus ya. Rasa enggak menggok, rasa mengo dengan pengaruh yang lain. Ini. Sehingga apa? Kita sampai sekarang masih mempunyai kekuatan akidah Islam. Dan dengan kekuatan roh ilahi inilah sampai saat ini kita masih berjuang dalam organisasi Muhammadiyah yang menuju kepada Shiratal Mustaqim. Maka Allah telah memberikan anugerah kepada manusia untuk selalu berbuat yang terbaik. Allah sudah menetapkan setiap manusia yang lahir itu fitrah. Sing dadekke dadi Majusi, Yahudi, sapa? Ya keturunane wong tuane, gitu. Nah, maka tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus. Nah, namun pada ayat terakhir ini walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wis diciptake fitrah suci, luruskan hadapkan wajahmu kepada agama Allah. Isih golek sing remeng-remeng. Isih golek sing ajaran yang tidak ada tuntunan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini sama ketika ayat ini kita teringat tadi ya, ada peristiwa Rusdul Kiblat ya Mas Gatot Muker. Ya. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Maka ada Rusdul Kiblat, peristiwa fenomena supaya mengukur kiblat. Allah telah memberikan dengan fenomena alam matahari di atas Ka'bah hari Rabu dan Kamis ya, tanggal 15 dan 16 Juli Jamin 1627. Nih, ini ya kita mewarisi apa yang disampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk arah kiblat ini. 100 tahun baru istilah bisa diterima ide dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Loh, ini baru arah kiblat. Kemudian metode hisab ya prosesnya ya lama ya. Masih ada pakai Ru'yatul Hilal. Muhammadiyah pakai KHGT ya. Maka inilah
akan menjadikan kita akan menjadikan manusia yang tentunya akan lurus kepada pedoman al-Islam. Bapak yang saya hormati, maka melihat tipe-tipe manusia yang kebanyakan tidak mengetahui ini, maka sebenarnya manusia itu diciptakan apa? Untuk saling mengenal. Gimana? Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kenapa lo, Pak? Masalah apa Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasut. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, hai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, saling mengenal. Tidak ada perang, tidak saling memerangi. Ben saling mengenal. Maka di dalam ilmu sosial yaitu ada istilah apa itu? Homo sapien. Manusia sebagai makhluk sosial, saling apa? Berinteraksi, saling mengenal, saling menguntungkan. Maka disebut juga homo homini socius, sesama manusia saling memerlukan. Kita memerlukan dengan yang lain, tidak bisa berdiri dengan sendiri. Dari mulai bercakap-cakap, ya, berwawancara, atau jagongan mesti butuh yang lain. Nek jagongan dewe, pripun niku Mas Sardi? Jagongan dewe muni den remimil dewe darane wong edan. Ya. Maka tetap ada orang lain yang perlu kita ajak bercakap. Maka itu manusia termasuk manusia yang sosial. Nah, ini menyuplai apa yang disampaikan Profesor Haidar Nasir ya. Kita hidup di zaman sudah ngaku zaman yang modern, sehingga ada pepatah homo homini lupus. Manusia bagaikan serigala memakan yang lain. Ya, realita yang sekarang terjadi, ya. Tindakan barbar membunuh tiada hentinya dari pemimpin yang ngaku pemimpin dunia, Mbah Donald Trump ya, dengan pongahnya itu gambaran Fir'aun dulu, ternyata Fir'aun sekarang juga ngidapi-dapi ya kan? Memberikan kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kudu manut aku. Ya, kita lihat perang Iran sama Amerika. Ya. Iran menguasai Selat Hormuz gitu, dengan segala cara. Pengen lewat Selat Hormuz kudu pajak, ya, kudu bayar karo aku. Lewat Iran cuma 1%. Donald Trump dengan kekuatan militernya apa? Jenenge ya apa Mas? Blokade Selat Hormuz genti. Wes melu aku ning 20% kudu pajak no Amerika lho, saya gede to. Ini karena kekuatannya apa? Koyo-koyo rano sing ngalahke. Karena baru diujo karo sing kuwasa. Pengen negosiasi aja mundak-mandek. Wah, cocok gempur. Wah. Kenapa tidak ada titik temu? Maka menurut Pak Haidar, perang itu tidak ada gunanya. Sing menang ya hancur, sing kalah ya remuk. Ya. Ini. Maka istilahnya ya nek nggo Amerika ya ora kena dipercaya ya. Hingga Pak parlemennya jare wis ra ngizinke perang. Ternyata kok boleh perang sampai 80 hari atau berapa itu? Buat poso sampai sekarang ya. Ternyata yo izin lah yo cek nyerang di peluru wae duwe dana wae. Ya ini
termasuk homo homini lupus, manusia yang serakah, manusia yang memakan serigala, bagikan serigala ya. Manusia merupakan serigala bagi lainnya. Nek kontak Indonesia pripun lah. Niki peristiwa-peristiwa korupsi besar sampai jampitsus digeledah niku sampai 74 gram. Masih kaya ngapa Mas Sardi? Nek di duit ke pira Mas? Sak gram saniki pinten ya? 2 juta. Antam 2,5 lebih. Ping nok Mas Sardi, ping 74 ya. Ora umum itu duitnya ya. Ya. Ini siapa yang dimakan? Ya orang nyate. Dihapusi ya. Ya karena kebijakan politik seperti itu menguasai saling adu kekuatan. Nah, pun nonton berita tahu ya polisi sama kejaksaan saling korek-korekan ya. Sampai tetangga bupati kita di Sukoharjo juga kena OTT. Jadi sana contohnya mbiyen ya. Ternyata masih ono-ono wae karena dikira aman kan ya. Nah, ini termasuk apa? Ya padha homo homini lupus ya. Berkuasa memakan yang lain. Ya, Bapak yang saya hormati, maka tentunya kita di zaman yang modern ini, maka setelah macam-macam tipe manusia itu ya, manusia serigala, dan sekarang ada Homo Deus ya. Kekuatan manusia menggeser evolusi seleksi alam. Ada AI, artificial intelligence. Ya. Apa-apa tenagane manusia wis ra migunani, sing nganggo AI ya. Wis gampang. Era digital, masuk tol dulu ada petugas yang narik tarian, masuk tol berapa? 1.000 sampai 5.000 sesuai dengan jaraknya. Saya kira rasanya nganggo kartu wis cepet, wis nginput dhewe biaya yang pulsa yang dibayar. Ini zaman perang pun juga ya. Jenengan mirsani perangnya Iran sama Amerika Israel, wis ra depan-depan tentara, sekarang sudah pakai drone, pakai rudal balistik yang bisa menembus 1.000 kilo sampai 2.000 kilo, hebat apa? Maka enten sing berselora ya, Mas Wiji ra ono ya. Mas Wiji Jiran itu pernah ngomong-ngomong, nek ngono berarti ra perlu tentara ya Mas ya. Ora depan-depan. Nah, ya mbah. Nyatane nganggo rudal wis menjangkau ribuan kilo, tentara depan-depan nek wis rudal entek mungkin. Ya, ora perlu silat ya. Ilmu silat ora penting berarti ngono kuwi. Ini karena apa? Sudah eranya era AI. Ya. Foto iso didadekke, iso kayak video. Wah, ini era zaman sekarang. Garap surat, rasanya neko-neko mikir ya. Kita lewat ChatGPT saja, perintah cetok, komplit iso metu, klik langsung keluar. Nah ini tentunya akan menggeser peran manusia zaman modern ini. Maka tentunya Muhammadiyah dengan gerakan sosial, gerakan keagamaan selalu dengan ikhlas mencari ridha Allah. Yes, orang langsung bayar ya, urunan dan lillahi ta'ala. Sehingga kekuatan Muhammadiyah sampai sekarang masih bertahan karena keikhlasannya ini. Mungkin ada organisasi lain yang saling berebut ya. Sehingga tergoda dengan rayuan-rayuan duniawi. Maka jenengan mirsani di YouTube Kiai Yahya Sakop ini. Kita ini siapa? Wah, wis maca durung. Nyandini diamplopi cek napa niku pasang tarif dhuwur-dhuwur cek gelem lah. Ini nilai keikhlasan karena Mary Muhammadiyah punya aset banyak.
Kita punya apa? Mana asetnya? Nah, ini tentunya di zaman yang serba kompleks global ini, tentunya kita seperti tadi di surat Ar-Rum ayat 30 tadi ya, mari kita hadapkan wajah kita kepada agama fitrah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ikhlas ridho ilahi, kita berjuang di Muhammadiyah. Semoga umat bisa tercerahkan, umat bisa dibawa dengan kesejukan, dengan nilai-nilai agama, sehingga agama akan memberikan jalan keluar dalam kehidupannya, sehingga baldatun thayyibatun warabun ghafur. Syaratnya do niku wau agama ini do lurus tenan ora ya, hanifah, wis dikai fitrah karo Gusti Allah, do digoleki ora. Padahal kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, Amerika Donald Trump ngoten niku enten sing muga-muga Pak Donald Trump dadi mualaf. Ya, ditungake sadar. Iya, dongane niku mawon arep neh kekuatannya hebat. Nah, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan sekedhik ingkang kita aturaken nggih dapat memberikan sedikit apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan motivasi kita dalam berjuang dalam Muhammadiyah. Bapak yang saya hormati, selanjutnya ada permohonan ini mendoakan almarhum Bapak Suparno, anggota Kokam yang aktif ya. Jane wis purnawirawan aktif Pak Parno, karena senangnya dengan Muhammadiyah ya. Sehingga wis Joko parkir ora apa-apa, dengan sibuknya tiap Ahad pagi ya, dengan penampilan yang komplit berkacamata berbaret ya. Tenanan. Liyane wis ora segep, dia masih sebaya sak dhuwur saya ya, Pak Rodi ya. Masih aktif jadi kokam gelem. Maka kita doakan walaupun wonten ingkang sampun takziah ya, kita doakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warina tibaa warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wassalji wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqas sabul abyadu minat danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzabahu. Allahumma ighfir li hayyitina wa mayyitina wa ghaibina wa syahidina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Makanan kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan kepada Ustaz Zainal yang sudah memberikan tausiah, mengingatkan kepada kita semuanya untuk kembali kepada fitrah agama yang lurus. Selanjutnya
menginjak inti acara, yaitu inti pertemuan rapat pleno PCM dan majelis di malam hari ini, yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Roti. Tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak serta saudara yang dirahmati Allah, puji syukur kita kepada Allah SWT pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama silaturahmi dalam rangka pertemuan pimpinan cabang Muhammadiyah Juwiring. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pada keluarganya serta para sahabat dan pengikut yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang senantiasa beriktiba juga akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin. Bapak dan saudara yang kami hormati, sebelum kita lanjut, ini juga berita duka sahabat kita, teman kita Ustadz Mustafa Jatinom baru saja juga meninggal dunia. Ustadz Mustafa Wirya Sapa WS itu ya, Wirya Sudarmo. Mustafa itu nek pidato kan berapi-api ya. Terakhir guru SMK 3. Ya, purnanya di SMK 3. Sebelum itu di Polan. Mubeng-mubeng itu. Ya. Nah tadi sekitar jam 20.15 meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan bisa diterima Allah, mendapat tempat yang layak ataupun yang mulia. Amin. Bapak dan saudara, bahwa pertemuan kita ini adalah dalam rangka sharing dari kegiatan-kegiatan kita bersama, sehingga nanti bisa menambah semangat ataupun menambah syiar dari kegiatan Muhammadiyah cabang Juwiring. Nah, terkait dengan kegiatan-kegiatan kita yang sudah kita laksanakan, yang ini bisa melibatkan beberapa majelis, ya, kaitannya diantaranya adalah kegiatan pengajian. Ini yang di tempat kita ada akad pagi, kemudian kita juga mendukung kegiatan dari PDM. Nah ini terima kasih pada teman-teman dari majelis yang setiap akad pagi mewakili dari cabang Juwiring untuk hadir di pengajian akad pagi di Masjid Arafah. Terakhir kemarin kelihatannya dari Kopdai Mas Harsono. Fotonya kelihatan Mas Harsono. Nah, ini terima kasih. Walaupun katanya baru bangun malam datang dari piknik itu Mas Harsono. Ya alhamdulillah bisa paginya hadir di Klaten. Kemudian itu monggo diwakili, kemudian nanti bisa dilihat besok akad itu dari majelis nopo untuk bisa mewakili. Itu kaitannya dengan kegiatan kajian yang dilaksanakan di
tempat kita ataupun juga di daerah. Nah, kemudian kalau besok itu tanggal 19 ya, nanti dari Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh. Nah, ini dari Arafah. Nanti mudah-mudahan juga bisa mewakili. Nah, ini di bulan Juli sudah habis Mas Nadori, nanti monggo bisa diganti jadwalnya. Kalau yang majelis atau lembaga yang belum masuk nanti dimasukkan sehingga kegiatan bisa diikuti bersama-sama. Nah, itu kaitannya dengan pengajian yang kita laksanakan. Kemudian dari sisi kegiatan di majelis wakaf, nah, ini juga alhamdulillah ya mendapat amanah wakaf itu memang ya juga alhamdulillah, itu seperti Mas Arifin katakan tadi, berarti kekayaannya tambah gitu Mas Arifin, nanti domeri. Nah, tapi di sisi lain amanah kita semakin berat. Nah, karena kalau tidak bisa melaksanakan sesuai dengan amanah yang memberikan kepada kita, nah, kita kan juga akan mendapatkan tuntutan nanti di hadapan Allah. Nah, kegiatan wakaf yang kemarin hari Kamis itu kita menerima amanah dari Pak Widodo Ketidang. Nah, ini sebidang tanah seluas 150. Kalau itu sudah jelas mau dipakai untuk perluasan dari masjid di Ketidang, persisnya di Karangturi, ya, dukuhnya Karangturi. Itu kemarin hari Kamis sudah ikrar. Nah, kemudian itu prosesnya kemarin saya suruh mantu Pak Kamdi, nanti sama Pak Gatot, nanti selesai itu dibawa ke PDM, nanti biar diproses di PDM. Nah, kemudian sedang dalam mempersiapkan proses ini di Ketidang juga masih ada yang di dekatnya Pak Kimin ya nih. Nah, itu baru proses ini, kata Mas Kamti sudah sampai di KUA Mas Gatot yang Ketidang niku. Nah, dua tanah gitu, dua bidang tanah. Kemudian juga sedang berproses, ya ini nanti monggo dari PRM Tanjung untuk bisa membantu, itu dari Pak Slamet PH. Tanah di depan masjid itu juga mau diwakafkan untuk parkir ataupun pengembangan, karena kan depannya itu kan belum diwakafkan. Nah, kemarin saya tanya sama Mas Agus, siapa Mas Agus? Mas Agus Sabtono. Nah, itu berkas-berkasnya belum diberikan. Saat ini Pak Slamet baru di Pekalongan, katanya selesai Lebaran atau Ramadan itu ya. Nah, nanti monggo itu Mas dikawal. Nah, kemudian yang Gres ini baru rasan-rasan, ini Juwiran mau memberikan wakaf bangunan kuno ya. Kemarin hanya baru WA-nya kalau mau memakafkan gedung kepada Muhammadiyah bisa mengelola. Nah, ini di Juwiran katanya Pak Wasis itu rumah kuno ya Pak Wasis. Nah, rumah kuno mau diwakafkan untuk
Muhammadiyah, cuma kalimatnya gedung gitu, tapi belum. Pak Wasis sudah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman sana. Nah, nanti kalau apa namanya sudah jelas, nanti kita melihat. Dan yang katakanlah yang berat itu, nah ini diberikan amanah ini untuk dimanfaatkan sebagai apa tempat untuk ngaji atau pendidikan atau masjid, kemudian tanahnya belum dibangun. Nah ini kita yang berat dan seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti kalau melihat kata-katanya itu akan juga ada apa penyerahnya itu kita wis kepenak ini. Mudah-mudahan seperti itu. Nah itu dari kegiatan-kegiatan wakaf kita yang ada di cabang, sehingga yang dalam proses ini ada 5 tempat yang menunggu untuk diselesaikan secara administrasinya. Kemudian juga kegiatan kita di Majelis MPKU ini juga, kalau panjenengan melihat PKU-nya kok sekarang tutup terus, nah ini karena sedang berproses untuk memperbarui izin operasional. Senin kemarin dari Mas Joko itu sudah menghadiri sidang. Jenenge sidang apa Mas Joko itu? Nah, SLF itu sidang untuk mendapatkan pengantar untuk mencari izin. Kemudian itu belum keluar ya Mas Joko? Belum. Nah kalau itu nanti keluar baru menuju ke proses perizinan. Nah, karena PKU kita itu sudah izinnya itu sudah mati 5 atau berapa Mas? 1 periode ya. Periode itu izinnya mati, terus akhirnya dokternya juga takut karena tidak punya izin, nanti kalau ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kan terkena. Karena kalau izin operasional PKU itu tidak ada, dokternya mau cari izin untuk praktek juga tidak bisa. Nah, sehingga sementara praktek dokternya berhenti dulu menunggu dari turunnya perizinan. Nah, kalau nanti surat izinnya keluar, kemudian kita beroperasi kembali. Nah ini nanti mari bersama-sama itu kita sampaikan ke warga kita kaitannya dengan beroperasinya kembali dari kegiatan PKU Muhammadiyah Juwiring. Kemudian juga tak kalah penting kegiatan kita ini juga baru ngetrennya di Muhammadiyah, yang instruksi PP untuk apa namanya migrasi ataupun massa. Nah ini kan kita sedang berjalan, yang punya NBM itu untuk bisa bahasanya dirubah nganggo model digital. Nah kalau dari kita di cabang Juwiring yang migrasi yang mengganti sudah sekitar berapa Mas Joko? Nah, 66. Jadi termasuk juga apa? Kita di cabang Juwiring juga lumayan. Kategorinya cukup lumayan karena banyak yang membuat verifikator dan agen itu ada yang belum selesai. Di tempat kita sudah 12 Mas Joko, yang sudah membuat 12. Ada cabang yang lain itu belum bergerak, ada yang verifikator cabangnya belum ada. Nah, itu yang 50% ke atas itu baru sekitar 4 cabang ya Mas Joko pas
kajian itu disampaikan itu. Nah, termasuk di tempat kita. Yang bagus itu terucuk pewedi Mas Joko. Itu yang 90% ranting-rantingnya sudah mengupdate semuanya. Oleh karena itu nanti monggo terutama kita-kita yang ada di majelis, yang ada di PCM. Nah, kalau teman-teman di PCM semuanya alhamdulillah sudah migrasi. Nah, kalau di majelis ya sebagian sudah ada yang belum lah, nanti monggo di majelis nanti ya kita berharap dari pimpinan majelisnya ya kita memulai mungkin dari ketua, sekretaris, bendara yang dianggap sebagai harian, dan ini bisa untuk migrasi. Karena apa? Migrasi itu adalah program dari pimpinan pusat, sehingga ya kita mengikuti arahan dari pimpinan pusat, terus diturun-turunkan sampai di pimpinan daerah. Nah, daerah kalau di Jawa Tengah ya di Klaten yang sudah lumayan untuk migrasinya. Walaupun apa ya, kita memang itu bisa dikatakan marahin nambahi suloyo. Kalau kita melihat memang kan di masa itu kalau sudah masuk kan ada namanya iuran, tunggaane. Nah, itu kan yang menjadi apa namanya momok atau apa. Nah, kalau kemarin kan dari PDM mensosialisasikan ke Aisyah. Nah, itu monggo migrasi kaitannya dengan iuran, yaitu namanya iuran karena kita dulu sudah ikut dan sudah tanda tangan saat membuat KTA, yaitu yang penting monggo migrasi dulu kaitannya dengan iuran itu, anggap itu sebagai infak. Kalau nanti ada rezeki ya di infak, dibayar berapa. Ini sehingga programnya jalan, dan itu nanti di PP juga tidak akan nagih iuran yang tertunda itu tidak ditagih, itu sebagai sedekah dari kita semuanya ke Muhammadiyah. Dan itu nanti juga akan kembali juga ke cabang, kemudian ke ranting yang dari iuran-iuran itu. Ya kalau memang secara teori, kalau nanti semuanya itu tertib dengan iuran anggota, nah mungkin kegiatan Muhammadiyah itu di ranting itu juga bisa mendapat support dana. Nah, nanti kalau anggotanya ukeh ya intuke juga banyak. Di ranting itu kan 40%. 45% dari iuran yang dikeluarkan. Nah, oleh karena itu monggo nanti kita awali dari teman-teman di majelis yang belum migrasi, ya ini untuk bisa migrasi sehingga memenuhi perintah dari pimpinan pusat untuk pendataan kaitannya dengan anggota Muhammadiyah sampai saat ini yang aktif pada berapa. Karena kalau kita melihat seperti di Juwiring itu ya, kalau kita melihat data yang lama itu ya banyak. Ada 1000-an lebih. Nah, malah mungkin ya banyak ya, tapi itu kan apa catatan yang dari dulu mungkin tidak berubah, tidak di cross check kembali, yang sudah tidak ada itu masih terdata. Nah, kalau nanti bisa migrasi sehingga itu akan kelihatan dari jumlah anggota yang aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. Nah, itu beberapa hal yang
yang ada di Muhammadiyah cabang Juwiring. Nah, oleh karena itu monggo panjenengan sebagai majelis, sebagai kepanjangan dari kegiatan-kegiatan Muhammadiyah di cabang Juwiring, nah ini monggo untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dakwah. Kegiatan Muhammadiyah di cabang Juwiring nanti akan dikatakan berkembang, bisa melakukan dakwah dengan baik. Ini kalau dari teman-teman di majelis itu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatannya, sehingga akan kelihatan keaktifannya kegiatan dakwah di Muhammadiyah Juwiring. Walaupun mungkin 1 tahun itu sekali dari majelis itu, mungkin kan akan menjadi kegiatan kita akan menjadi banyak, karena di kita ada majelis dan lembaga itu kurang lebih ada 16. Nah ini kalau satu periode itu 4 sampai 5 tahun, nah ini kan dari 16 itu kalau dibagi 5 gitu kan setahun, Medina majelis yang melaksanakan kegiatan sekali saja nanti sudah kelihatan bahwa syiar Muhammadiyah itu kelihatan di Juwiring ini. Nah itu Bapak dan Saudara kaitannya kegiatan-kegiatan kita. Monggo untuk itu kami serahkan pada Bapak dan Saudara yang ingin menambahkan ataupun menyampaikan kegiatan majelis atau lembaga yang akan dilaksanakan dalam waktu yang dekat ini. Monggo waktu kami serahkan untuk menambahi ataupun mengusulkan. Monggo. Oke, monggo Mas. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, ini cuma saya mau tanya saja tadi yang dijelaskan oleh Bapak Ketua masalah kartu masa tadi, bahwa setelah kita mempunyai kartu kita mempunyai kewajiban iuran. Nah itu yang menjadi unek-unek kami itu, kalau kita belum membayar itu termasuk utang atau tidak. Kemudian kalau misalkan sampai kita meninggal itu termasuk harus dilunasi apa gimana. Jadi ini memang rodok gimana gitu. Jadi perlu diperjelas. Mungkin apa kita minta ke atas sana supaya ada pemutihan atau gimana, biar kita semua itu selamat gitu loh. Jadi jangan hanya kita mengejar kita punya kartu banyak, tapi akhirnya kita malah berat besok di akhirat. Jadi kita minta keterangan itu termasuk hutang kalau kita belum bayar atau tidak, sehingga kalau kita meninggal itu memang harus dilunasi apa ya bebas itu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih. Kalau kaitannya dengan hukum piutang apa bukan, nah ini sampai hari ini belum ada penegasan iuran itu menjadi hutang kepada Muhammadiyah atau yang lain. Cuma kemarin arahnya itu ya itu tadi, itu sebagai infak, nah, bahasanya seperti itu. Sehingga ya nanti mungkin kalau ada pertemuan lagi Mas Joko, Mas Nadori, mungkin itu bisa ditanyakan biar nanti juga PDM menyampaikannya juga jelas. Sampai hari ini kan belum disebut sebagai kayak Mas Taufik utang apa dudu. Nah, kemarin kan hanya sekedar menjadi itu infak kita. Nah, itu kaitannya dengan kegiatan itu. Oke, terima kasih Mas Taufik. Nanti sebagai bahan biar nanti di PDM itu juga bisa memberikan fatwa yang jelas. Oh iki utang, oh iki sekedar infak atau bagaimana. Nanti biar di
apa namanya disampaikan kemudian diputuskan dari pimpinan daerah. Oke, terima kasih. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami sekedar melaporkan karena dari PCM itu diberi kewajiban untuk pembentukan verifikator dan agen di tingkat ranting. Ini kami bacakan yang sudah clear ya, yang sudah clear. Syarat menjadi agen dan verifikator itu memang harus migrasi, Mas Topik ya. Kalau kita ngebetin sah digalih utangnya sih. Yang penting memang program kita itu migrasi dulu karena itu nanti ke depan seperti yang sampaikan Pak Ketua itu ranting itu mendapatkan jatah paling besar 45% ya dari uang yang masuk lewat masa. Kami bacakan yang sudah terbentuk ya. Untuk verifikator dan agen 1 ranting Telogorandu itu verifikatornya Mas Alim, kemudian agennya Mas Purwanto. Ini dua-duanya sudah migrasi dan sudah aktif Mas ya, Mas Joko ya, sudah aktif. Maksudnya sekarang pembuatan EKTM itu langsung di aplikasi massa dan yang menyetujui itu dari ranting. Makanya posisi ranting itu sebagai verifikator dan agen itu sangat penting. Dari cabang tidak bisa merekomendasi ACC kalau dari ranting belum. Makanya ditarget nyuwun tolong, nyuwun kerjasamanya bulan Juli ini kalau bisa nanti 18 ranting plus bundungan yang belum ya, itu bisa sudah ada verifikator dan agen. Dan yang kedua, PRM Tanjung, verifikatornya Mas Jenar, kemudian agennya Mas Junus. Sudah clear. Migrasi sudah, surat tugas sudah. Kemudian yang ketiga, PRM Kenaiban. Ini verifikatornya Mas Hamdani. Kemudian agennya Mas Kirti. Surat tugas komplit ya Mas, Kenaiban sudah aktif. Kemudian yang keempat PRM Gondang Sari. Verifikatornya Mas Suparno ya, bukan Mas Suparno Kokam ya. Ini Pak Guru, Pak Suparno verifikator dan Mas Agus Junaidi agen. Ini juga sudah clear sampai di surat tugas. Maksudnya sudah bisa ACC permohonan EKTM yang lewat Gondang Sari. Kemudian yang berisen 1 verifikatornya Mas Cahyo, kemudian agennya Mas Dwi. Surat tugas juga sudah terkirim. Jadi saya sampaikan untuk mengaktifkan verifikator dan agen itu harus ada surat tugas dari ranting. Sudah kita kirim contohnya. Dan yang sudah membuat nanti yang aktifkan Mas Joko. Mas Joko kan agen cabang, kalau saya verifikator cabang. Jadi yang ACC mensetujui EKTM setelah dari ranting ke cabang itu saya. Dan cabang langsung ke PP. Kalau bisa cepat ya nanti cepat. Nah kalau nanti di ranting macet ya macet. Nunggu 3 hari baru bisa di ACC. Berisian ya. Kemudian 6 Bulu Rejo. Mas Reza tadi ada ya? Oh Mas Reza ya.
Nyon ngapunten Mas Reza, kula nyon tulung jane pun suwe sing nembung gitu. Nah, jadi ya verifikatornya jenengan. Kemudian agennya Mas Majeri ya. Ini Mas Majeri itu sampai sekarang belum migrasi. Sudah clear? Udah clear ya? Surat tugas sudah masuk? Sudah clear ya, berarti yang Blurjo clear. Jadi Mas Farisa sama Mas Majeri ini udah clear termasuk surat tugas. Kemudian nomor 7 ranting Juwiring itu Mas Cahyadi verifikator dan Mas Teddy agen. Clear ya Mas ya? 7 clear ini termasuk surat tugas. Yang ke-8 ranting Jedis. Mas Mulyata verifikatornya clear. Cuma Mas Saiful agennya belum. Iki mengke tolong sinten Jedis ya. Mas Wawan ya. Mas Wawan orang yang guyu ki tenanan iki. Dadi Jedis itu belum bisa aktif. Jadi misalnya ada pendaftaran imigrasi di Jedis mandek. Tidak bisa terproses karena verifikator dan agen belum disahkan Mas Joko. Jadi tolong nanti Mas Saiful kendang migrasi kemudian kirim surat tugas. Nah, kirim di grup sudah ada ya. Nonton Mas Jedis nggih. Kemudian Mas dari PRM Serenan. Verifikatornya Mas Lantip, kemudian agennya Mas Karti. Mas Karti kelihatannya belum selesai ya. Belum selesai untuk migrasinya. Sehingga juga Serena ini masih belum bisa aktif. Kemudian nomor 10 PRM Warasan. Mas Dona verifikator, kemudian Mas Anas agen. Dah clear masuk nggih? Warasan dah clear. Masih sudah aktif masuknya. Kemudian yang nomor 11 Juwiran. Juwiran itu verifikatornya Mas Nur Rohman. Kemudian agennya Mas Burhan. Surat tugas sudah ya Mas? Surat tugas sudah ya? Kemudian ya. Juwiran clear ya, tidak ada masalah. Dan Jaten untuk verifikatornya Mas Harsono sudah migrasi, sudah sukses. Kemudian Mas Triadi juga sudah sukses. Cuma Pak D damel ke surat tugas Pak D. Nah, ini jangan kira surat tugas. Enten contohnya ini kok. Oke, Mas Joko tolong dikirim Pak D ini kok. Tadi tanda tangan scanan, kemudian stempelnya juga scanan atau tanda tangan basah di foto PDF. Ini yang Jaten, permasalahannya di surat tugas. Kalau migrasinya sudah sukses, catatan kami. Kemudian Taji di Mas operator di Mas Copoki, Mas Gino, Mas Rajutin, nyuwun tulung Mas Rajutin. Wah aku sibuk Pak Nandori yo sak sibuk-sibuke ditulungi. Ini Mas Samsul tuh verifikator migrasinya belum sukses. Ya, tolong Mas Rajutin dibantu. Kan pinter IT gitu. Iya, sebetulnya ditulungi gitu, sampean gitu PR jenengan. Karo digawe harus tugasnya Mas Sahid kelihatan sudah menyiapkan. Jadi tolong Mas Samsul diproses ke masa jenengan yang proses rasa protes mau diteko ngendi sekretari protes. Ini tadi permasalahannya verifikatornya belum migrasi. Nyuwun tolong Mas Rajutin. Kemudian yang nomor 14 yang ngapunten PRM Trasan. Mas Ardi ya. Tolong Mas Ardi jenengan itu dereng migrasi, Mas Triyono yo dereng. Mas Triyono ku ngeyel banget. Aku sekarang ngandani piye iki? Nah, tolong dikandani alon-alon. Migrasi itu manfaatnya banyak. Nanti dana-dana lewat ranting tuh sing ngecek jenengan sing napa. Kalau jangan tidak masuk di mana di grup tuh nanti tidak bisa masuk dananya. Betulnya betul ngerti edit piro orang ngerti. Ini PCM sudah hampir 600.000 tapi belum bisa diambil. Tapi udah ada uangnya PCM.
Nah ranting kan makin banyak lagi karena bagian kan 45%. Tolong Mas Sarti nggih. Ada masalah apa? Tekok gampang Pak Diarsono sakit kok lancar kok. Tolong ini terasan jadi masalah ini. Blas durung. Tadi migrasi durung, surat tugas ya durung. Nyun ngapunten, ndang dipacu. Download masa. Gampang jenenge itu.